istirahat telah berbunyi dengan suara nyaring. Seketika semua murid beranjak dari duduknya menuju tempat yang mereka tuju, yang sebagian besar ke tempat pengisi perut. Dan kali ini, Mikasa ikut berbaur di kerumunan orang-orang yang berjalan menuju tempat di mana segala makanan tersedia. Di saat sedang berjalan dalam kerumunan, Mikasa tak sengaja menangkap dengar bisik-bisik gosip yang sesekali disertai cekikikan dari para murid wanita yang mengobrolkan seseorang anak pindahan, dengan sesekali namanya pun ikut tersebut. "Pi, kok aku ngerasa diliatin terus oleh mereka?" tanya Mikasa setengah berbisik sembari melirik waspada ke sekitar. "Dih, lo kegeeran banget deh. Yang mereka liatin itu bukan lo, tapi orang di belakang lo." Olivia mengedipkan dagu menunjuk orang yang sedari tadi berada di belakang. Sontak kepala Mikasa bergerak menoleh. Kamu?" kaget Mikasa seiring langkah kakinya terhenti tatkala melihat lelaki asing yang pernah memeluknya. Willy tersenyum ceria. Dia mencondongkan tubuh ke depan mendekatkan wajahnya ke wajah Mikasa. "Iya, ini aku. Kita bertemu lagi, Resa." Segera Mikasa melangkah mundur untuk menghindar. Dia terpaku tak mampu berkata, Kenapa dia bisa ada di sini?" batinnya. "Mik, lo kenal anak bule pindahan ini?" Olivia yang berdiri di antara keduanya bertanya. Enggak, aku tidak mengenalnya, hanya saja dia..." Terjeda sejenak. Mikasa melirik sekitar yang banyak orang-orang sedang mengerumuninya. Merasa tak enak untuk mengeluarkan kalimat selanjutnya. Dia sengaja merapatkan diri ke Olivia untuk membisikkan kalimat. "Dia orang mesum yang suka tiba-tiba memeluk orang asing," bisik Mikasa. Mendengar hal itu, seketika kedua mata Olivia membelalak melotot menatap waspada pada lelaki tampan yang masih mengulas senyuman. Willy melangkah mendekat, tangannya terulur hendak menyentuh wajah Mikasa. "Resa, aku..." Dengan kasar Olivia menepis tangan Willy dan berkata dengan lantang, "Menjauh darinya, cabul." "Hah? Cabul?" Terlongo Willy kaget mendengar kata aneh itu. "Otak mesum si cabul karatan, tukang peluk orang sembarangan, menjauh dari si bule gue!" teriak Olivia menunjuk-nunjuk lelaki yang tampaknya bertambah shock itu. Seketika para siswa yang menyaksikan langsung riuh oleh bisik-bisik. "Dia mengatakan anak pindahan itu orang cabul kan?" "Iya, dih ganteng-ganteng tukang cabul. Tapi gue rela deh kalau dipeluk sama lelaki ganteng kayak dia." "Ya Tuhan," Pia mengatakannya dengan keras. "Kasihan dia." Batin Mikasa merasa iba melihat lelaki yang tampak shock menjadi bahan buah bibir para siswa. "Yumik!" Olivia menggait lengan Mikasa dan berbalik pergi meninggalkan kerumunan juga lelaki itu yang masih mematung. Sekilas Mikasa melirik ke belakang memastikan. "Wih, ngeri!" bergidik Mikasa saat melihat Willy sudah dikerumuni oleh para siswi. "Udah ayo, jangan diliatin." Tarikan tangan Olivia di lengannya untuk mempercepat langkah kaki, menyeret Mikasa mengikuti. Begitu memasuki area kantin, mereka langsung dihadapkan oleh kerumunan orang-orang yang sibuk berlalu lalang, memesan makanan yang diinginkan. "Mau makan apa, Mik?" Olivia bertanya pada gadis mungil di sampingnya yang seakan tertelan oleh segerombolan orang-orang berbadan besar. "Aku mau somai, tapi kayaknya gak bakalan kebagian deh," kata Mikasa melirik bagian penjual somai yang penuh oleh orang. "Ah, tenang, serahkan saja ke gue." Mikasa tersenyum ragu menganggukkan kepala pelan. "Kamu yakin, Pi? Antriannya panjang banget loh." Lo beliin minum sama kue sus aja sana, biar gue yang beli itu." Dengan langkah percaya diri, Olivia memasuki antrian panjang di stand tersebut. Mau apa dia? Dia tidak berniat nyerobot antrian kan? Gumam Mikasa memperhatikan pergerakan yang akan dilakukan Pia. "Hei sis, apa kabar?"
Secara tiba-tiba Olivia merangkul bahu seorang gadis yang paling depan di antrian itu. Kemudian dia menyodorkan 2 lembar uang dan memberi isyarat tangan juga mata, memesan 2 porsi somai pada ibu penjual. "Apaan sih? Sok kenal, nama gue bukan Sis tapi Tania," ketus gadis itu sembari menghempaskan rangkulan tangan Olivia di bahunya. Melihat pesanannya masih dalam proses pembuatan, sengaja Olivia merangkul kembali bahu gadis bernama Tania itu dan berbalik menghadap ke arah lain. "Sis kan panggilan akrab kita, Cuk. Jangan malu-malu gitu untuk mengakui kedekatan kita." "Lo kesambet apaan sih? Deket dari mana coba? Kenal aja kagak?" Heran Tania mengedihkan bahu. Olivia nyengir menyentuh rambut panjang gelombang gadis tersebut. "Rambut lo tambah keriting aja sis, kayak spaghetti yang belum di-rebonding." "Cek, apaan sih? Lo udah gila ya? Dari tadi sok kenal mulu." Tangan Olivia terulur ke belakang mengambil kantung pesanan yang disodorkan ibu penjual, lalu dia menepuk bahu Tania. "Makasih atas waktu lo ya, anggap aja kita tak saling kenal. Bey, gue mau makan siang dulu," ucap Olivia dan berlalu pergi meninggalkan gadis itu yang menatapnya aneh. "Dasar gila, siapa juga yang mau punya kenalan kayak lo," kata Tania sambil berbalik menghadap stand. "Mana mbak pesanan aku?" "Oh, sebentar, masih dalam pembuatan." "Hah? Aku sudah dari tadi ngantri, masa masih belum dibikinin?" Ibu penjual itu tersenyum sebelum menjawab. "Tadi sudah dibuat, tapi diambil oleh si Ade tadi." "Sialan, gue kena tipu si bunglon sinting itu," umpat Tania kesal. Sedangkan Olivia sudah kembali bergabung dengan Mikasa yang tengah memegang sekantung kue dan 2 gelas cup minuman. "Kita makan di taman belakang aja yuk," ajak Olivia menggait lengan Mikasa untuk berjalan keluar kantin. "Oh, iya," dengan nurut Mikasa mengimbangi langkahnya. Di taman belakang gedung utama sekolah, kedua gadis itu terduduk di bawah pohon rindang dan di atas rerumputan hijau yang empuk. Mereka tengah menikmati makanan dan sesekali diselingi obrolan ringan. "Pi, pulang sekolah antarin aku ke toko bibit tanaman yang kamu tahu itu." Olivia melirik gadis di hadapannya dengan alis terangkat sebelah. "Lo seriusan mau jadi tukang kebun?" yang dibalas manggutan kepala oleh Mikasa. "Emang sanggup tanam sayuran sendirian? Keluarga lo kan keluarga orang sibuk yang pasti kagak bakalan sempet bantuin. Kagak cari kegiatan lain aja gitu, ribet tahu kalau jadi tukang kebun." Mikasa tersenyum menyeruput minuman di cup gelas. "Kan ada Pia yang bisa bantuin aku." "Hah? Napas seret-seret gue dah. Ogah gue, males kotor-kotoran." "Pia, iya ya, bantuin." Melas Mikasa memasang wajah Papi Ais. Dihadapkan oleh keimutan wajah Mikasa, seketika hati Olivia luluh, tak bisa menolak. Dia menghela napas pelan dan mengangguk pasrah. "Oke deh, gue bantuin sebisa gue aja." Senyuman lebar mengembang terulas di bibir Mikasa berhambur memeluk sahabat satu-satunya itu. "Yeay, makasih Pia." Mereka berdua tak sadar kalau percakapan mereka terdengar oleh seseorang yang mengawasi berada di atas pohon. Jadi dia mau ke toko tanaman," gumam Willy tersenyum menatap lekat pada gadis bernama Mikasa.